Setiap pagi sebelum matahari benar-benar menyentuh aspal, aku sudah berdiri di pinggir jalan dengan peluit di tangan dan seragam lusuh yang bau keringat semalam belum hilang. Di balik senyum kecilku pada pengendara, tersimpan rasa sesak yang tak pernah benar-benar pergi karena aku tahu. Tempat ini bukan sekadar parkiran biasa. Ini medan tempur yang penuh bisikan gelap, ancaman samar, dan tawa yang menyimpan luka. Tapi sampai kapan aku bisa terus diam ketika yang kulihat bukan lagi sekadar uang parkir, melainkan darah yang mengalir di antara garis putih itu? Wow. Namaku Yudi. Aku bukan siapa-siapa. Tak punya ijazah tinggi, tak punya warisan dari orang tua, dan tak punya kemewahan seperti orang-orang yang lalu lalang di seberang jalan ini. Yang kupunya cuma satu, peluit kecil yang selalu kuikat di leherku. Usang, warnanya sudah menghitam, tapi masih nyaring jika ditiup. Itu senjataku. Penanda bahwa aku masih hidup. Setiap pagi aku datang ke kawasan ini. Jalan Ahmad Yani, tempat segala macam orang tumpah ruah, ada pedagang, pembeli, pengangguran, tukang kredit, bahkan preman. Tempatku berjaga bukan di toko megah atau gedung bertingkat. Aku berdiri di bawah pohon ketapang yang daunnya sering gugur tanpa permisi, di trotoar sempit yang aspalnya sudah retak, berdebu, dan kadang becek kalau hujan datang. Yud, jangan lupa setor sore nanti ya. Suara keras itu menggelegar dari kejauhan. Aku tak perlu menoleh. Aku tahu suara itu milik Hermawan, ketua lapangan dari ormas yang menguasai wilayah ini. Tubuhnya besar, perut buncit, tangan selalu menggenggam rokok. Kalau bicara, nadanya seperti gertakan. Tak perlu marah untuk membuat orang takut. Iya bang. Aman, jawabku singkat, sambil tetap mengatur kendaraan yang mulai menumpuk di sisi jalan. Setor. Kata itu lebih sering kudengar daripada kata makan. Setiap hari, 50.000 dari penghasilanku harus masuk ke tangan mereka. Tak peduli aku dapat 100.000 atau cuma 70.000, yang penting 50.000 harus disetor. Sisanya buat hidup. Kalau tidak cukup, ya cari cara. Pinjam, ngutang, atau puasa. Pernah suatu waktu aku terlambat setor karena anak kosanku sakit. Aku harus beli obat, dan uangku tak cukup kalau harus setor juga. Waktu itu Hermawan datang sendiri, malam-malam memakiku habis-habisan, lalu menjambak kerah bajuku. Gue nggak peduli lu hidup atau mati, tapi duit ormas nggak boleh telat. Paham? Aku mengangguk sambil menahan marah. Tapi apalah daya, aku hanya juru parkir. Setiap pagi adalah perang kecil. Perang melawan kantuk, panas, pengendara yang ogah, bayar, dan kadang makian dari orang yang merasa bayar parkir adalah hal hina. Ada yang bilang, aku cuma pemalak berseragam. Ada yang lempar recehan sambil meludah ke tanah. Aku pernah berpikir untuk berhenti. Tapi mau kemana? Di kota sebesar ini, ijazah SMP tak membawaku kemana-mana. Pernah coba kerja di gudang, tapi waktu tahu aku bekas narapidana karena kasus tawuran, langsung ditolak. Itu sudah bertahun lalu, tapi capnya tak pernah hilang. Sekarang, peluit inilah nafasku. Tiap kali aku meniupnya, seolah aku berkata pada dunia, aku masih di sini, aku masih bertahan. Tapi tidak semua hari buruk. Kadang ada seorang ibu paruh baya yang selalu memberiku nasi bungkus sisa jualannya. Katanya, daripada dibuang, lebih baik kamu makan, nak. Kadang ada juga pengemudi ojek yang rela berbagi rokok, hal-hal kecil. Itu membuatku tetap waras. Namun di balik semua itu, ada luka yang tak pernah sembuh. Luka karena tahu bahwa hidupku dikendalikan orang-orang yang tak pantas mengendalikan apapun. Sistem ini rusak. Tapi kami dipaksa untuk tetap diam. Malam itu, aku duduk bersandar di trotoar sambil menatap lampu kota yang temaram. Di seberang jalan, kulihat anak-anak muda nongkrong sambil tertawa. Dunia mereka tampak ringan. Tak ada peluit di leher mereka. Tak ada bayang Hermawan. Tak ada kekhawatiran soal uang setor atau pukulan tiba-tiba. Aku menggenggam peluitku. Apa aku akan begini terus? Gumamku pelan. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari ujung jalan. 2 lelaki dari ormas memukuli seorang pemuda pengendara motor. Aku tak tahu apa salahnya. Mungkin karena parkir sembarangan. Mungkin karena tak mau bayar. Tapi yang ku tahu, wajahnya bersimbah darah sebelum sempat menjelaskan apapun. Orang-orang menonton. Ada yang merekam, tapi tak ada yang membantu. Aku berdiri kaku. Ingin maju, tapi kakiku berat. Hermawan ikut datang. Ia menendang tubuh pemuda itu, lalu tertawa. Ini biar kapok. Biar yang lain tahu siapa yang kuasai jalan ini. Aku gemetar. Dadaku sesak. Dunia ini makin gelap. Aku tak bisa menahannya lagi.
Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di tangan kananku, masih kugenggam peluit yang dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa peluit ini tak lagi cukup. Bukan lagi soal parkir, bukan soal uang setor, ini soal harga diri. Dan aku bersumpah dalam hati, suatu hari aku akan meniup peluit ini bukan untuk mengatur kendaraan, tapi untuk memanggil kebenaran. Sudah hampir 3 tahun aku menjadi juru parkir di kawasan ini. Awalnya kupikir ini hanya pekerjaan sementara. Sebuah batu loncatan sampai aku menemukan sesuatu yang lebih layak. Tapi kenyataan tak pernah seindah rencana. Setiap sudut jalan, setiap toko yang buka, dan setiap motor yang parkir, semuanya sudah ditandai. Tidak ada yang benar-benar bebas di sini. Bahkan sekadar berdiri di trotoar pun, kalau bukan orang dalam, bisa dianggap pelanggaran. Yang mengatur semua ini adalah ormas. Namanya Gerak Putih, tapi tingkahnya lebih hitam dari aspal tempatku berdiri setiap hari. Di depan masyarakat, mereka mengaku membantu menjaga keamanan. Tapi di balik itu, mereka adalah mesin pemeras yang halus sekaligus kejam. Setiap tukang parkir, tukang gorengan, penjual es, hingga pengamen, semua harus menyetor. Kami seolah hidup di negara kecil yang tak terlihat oleh hukum. Aku masih ingat pertemuan pertamaku dengan Hermawan. Saat itu aku baru 2 minggu bekerja. Ada seorang pemuda bernama Kiki yang mengajakku gabung. Katanya, daripada nganggur, mending jagain motor. Lumayan, sehari bisa dapat 100 ribuan kalau rame. Awalnya tampak mudah. Bantu orang parkir, tiup peluit, dapat uang. Tapi di hari ketiga, seorang pria bertubuh besar datang mendekatiku. Bajunya seperti anggota ormas, hitam, dengan logo besar di dada kiri. Wajahnya keras, penuh bekas luka. Ia mengisap rokok dalam-dalam sebelum bicara. Lu baru? Ya? Tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. Namanya siapa? Yudi Bang. Ia menatapku lama. Lalu mengulurkan tangan, tapi bukan untuk bersalaman. Ia meminta uang. Setoran awal, 70 ribu, abis itu, setor harian 50 ribu. Jangan telat. Kalau bisa lebih bagus, kalau kurang, urusan bisa panjang. Dari situlah semua dimulai. Sejak hari itu, aku bukan lagi sekadar juru parkir. Aku adalah sapi perah yang harus selalu gemuk untuk mereka. Tak peduli cuaca, tak peduli kondisi. Setor tetap setor. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengerti cara mereka bekerja. Mereka punya sistem. Ada ketua lapangan, koordinator, dan bahkan bendahara. Setoran kami dikumpulkan sore hari. Uang itu katanya untuk organisasi. Tapi semua tahu, sebagian besar masuk ke kantong pribadi para petingginya. Setiap bulan ada rapat kecil. Isinya ancaman terselubung, laporan pendapatan, dan kadang pembagian wilayah. Kami diberi atribut, rompi usang, peluit murah, dan stiker bertuliskan Mitra Keamanan Kawasan. Lucu ya? Seakan kami ini bagian dari sistem yang sah. Tapi kalau ada polisi datang, semua atribut itu lenyap. Mereka seperti bunglon. Berubah warna, berubah peran. Aku pernah tanya ke Kiki, polisi tahu semua ini kan? Dia tertawa pahit. Mereka bukan cuma tahu mereka bagian dari ini semua. Beberapa polisi dapat jatah. Ada yang tutup mata karena takut. Ada juga yang numpang untung. Nggak semua, tapi cukup banyak untuk bikin sistem ini nggak pernah berubah. Pernah suatu malam, aku ikut mengantar uang setoran ke markas kecil mereka. Sebuah ruko kosong di ujung jalan. Di sana, kulihat tumpukan uang dalam kotak plastik. Banyak sekali. Setiap tukang parkir menyetor uang yang dililit karet. Ada yang tertulis lapak A, jalur B, blok motor pasar, dan sebagainya. Di pojok ruangan, seorang pria tua duduk sambil menghitung. Namanya Pak Didi. Katanya dia bendahara. Tapi dari gerak-geriknya, dia lebih mirip pencuci uang daripada bendahara, Hermawan. Berdiri di belakangnya sambil merokok. Gue kasih lu jatah ekstra bulan ini, Wan, kata Pak Didi. Hermawan hanya mengangguk. Tak ada rasa terima kasih, tak ada basa-basi. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan melihat semua itu. Mataku terpaku pada tumpukan uang. Itu uang kami. Uang dari hasil keringat, kadang dari hujan, kadang dari teriakan pelanggan yang marah. Tapi semuanya lenyap di tangan mereka, seolah-olah kami hanya buruh dalam ladang yang tak pernah bisa kami panen. Aku sering mendengar cerita tentang orang-orang yang mencoba melawan. Ada yang menolak setor. Ada yang melapor ke polisi, tapi semuanya hilang. Satu orang bernama Deden, tukang parkir senior di jalan samping pasar, pernah menolak bayar karena anaknya sakit parah. 2 hari kemudian ia ditemukan di selokan babak belur. Tidak ada pelakunya, tidak ada saksi. Polisi hanya menulis,
Korban terpeleset. Di dunia kami, keadilan bukan cuma langka, ia nyaris mitos. Tapi meski semua terasa suram, selalu ada suara kecil dalam hatiku yang menolak tunduk sepenuhnya. Aku tahu ini salah, aku tahu ini tidak benar. Dan tiap kali kulihat pengunjung yang dipalak, atau pedagang kecil yang harus merogoh sisa recehan demi setor, aku merasa dadaku sesak. Apalagi kalau mereka berani main tangan, memukul orang hanya karena tak mau bayar Rp2.000, menendang motor pengunjung yang parkir tanpa minta izin, menghajar tukang kopi yang katanya masuk wilayah orang lain. Semua itu seperti api yang perlahan-lahan membakar kesabaranku. Tapi, siapa aku untuk melawan? Aku hanya Yudi. Seorang pemuda dengan masa lalu kelam dan masa depan kabur. Peluitku bisa nyaring, tapi suaraku masih terlalu kecil untuk menembus tembok beton bernama kekuasaan. Tapi satu hal mulai tumbuh di dalam diriku. Sesuatu yang tak pernah benar-benar padam. Mungkin bukan keberanian, mungkin bukan kekuatan, tapi sesuatu yang lebih tajam, tekad. Dan malam itu, ketika aku pulang ke kamar kos yang sempit dan pengap, aku duduk di atas kasur tipis, membuka ponsel murahku, dan mulai mencari tahu bagaimana cara merekam diam-diam, bagaimana cara menyimpan bukti tanpa ketahuan, dan bagaimana cara melaporkan tanpa harus mati lebih dulu. Aku tidak tahu akan jadi apa nantinya. Karena di bawah bayang ormas, tidak ada hidup. Yang ada hanya bertahan, dan aku ingin lebih dari sekadar bertahan. Hari itu, panas membakar jalanan sejak pagi. Udara kota seakan terjebak dalam kemacetan yang tak pernah ada ujungnya. Deruk knalpot, klakson bersahutan, dan suara pedagang kaki lima bersatu jadi orkestra kebisingan yang sudah akrab di telingaku. Tapi ada yang berbeda pagi itu. Entah apa. Perasaanku tak tenang sejak membuka mata. Aku berdiri di tempat biasa, di bawah pohon ketapang, yang sudah hampir tak berdaun. Peluit di leherku bergoyang pelan, mencolek dadaku seperti hendak mengingatkan sesuatu. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku waktu itu. Yud, pelan-pelan tuh mobil, hampir nyerempet motor orang, teriak Kiki dari seberang jalan. Aku refleks, meniup peluit. Piip! Mobil itu berhenti sejenak, pengemudinya melambaikan tangan dengan wajah ketus, lalu melaju pergi. Aku hanya tersenyum kecut, sudah biasa. Tapi detik berikutnya, mataku menangkap sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di ujung jalan, tepat di depan minimarket besar, dua orang berseragam ormas tengah menginterogasi seorang pengendara motor. Anak, muda, kurus, wajahnya tegang. Dari raut wajahnya, aku tahu dia bukan orang sini. Mungkin pendatang atau sekadar mampir. Apa lu nggak lihat tanda parkir? Ini lahan kami. Salah satu preman berteriak sambil mendorong dada pemuda itu. Ampun bang, saya cuma sebentar ambil barang titipan. Jawab si pemuda, suaranya bergetar. Enggak ada urusan. Bayar. 20.000. Aku mendongak. 20.000? Itu angka yang gila. Tarif biasa cuma 2.000, kadang 5.000 kalau motor ditinggal lama. Tapi ini, pemalakan terang-terangan. Si pemuda menolak, dan seperti jebakan yang sudah disiapkan, pukulan pun melayang. Brak! Satu tinju mendarat di pipi pemuda itu. Ia terjatuh, motornya terguling. Suara orang-orang mulai terdengar. Beberapa menonton, beberapa mengangkat ponsel merekam. Tapi tak satu pun maju membantu. Hatiku berdebar kencang. Tanganku mengepal. Ingin maju. Ingin berteriak. Tapi Hermawan tiba-tiba muncul dari belakang warung kopi. Dengan langkah santai dan senyum tipis yang menakutkan, ia mendekat. Ada apa ini? Ribut-ribut pagi-pagi bikin pusing kepala. Salah satu anak buahnya menjawab, anak ini ngelawan bang. Parkir sembarangan gak mau bayar. Hermawan hanya mengangguk, lalu tanpa peringatan, menendang perut si pemuda yang sedang berusaha bangkit. Pelajaran kecil, biar tahu aturan. Orang-orang berteriak, ada yang mulai panik. Pemuda itu meringkuk sambil mengerang, darah mengalir dari pelipisnya. Dan aku berdiri diam, menonton. Kakiku berat seperti di semen. Mulutku kering, tapi dadaku terbakar. Ada rasa bersalah yang lebih tajam dari kemarahan. Aku tak bisa diam lagi. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku dan menyalakan ponsel bututku. Aku arahkan kamera ke kejadian itu. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu jika hari ini aku hanya menonton, besok-besok akan ada korban berikutnya. Mungkin aku. Mungkin pedagang gorengan yang selalu menyapaku pagi-pagi, aku rekam semua. Dari awal hingga Hermawan meludah ke arah pemuda itu, dan pergi dengan langkah santai seperti tak terjadi apa-apa.
Setelah itu, korban dibantu oleh 2 orang pejalan kaki. Ia dibopong, dibawa ke ojek online yang kebetulan lewat. Tak ada polisi, tak ada aparat. Jalanan kembali seperti biasa seolah insiden, barusan hanyalah debu di atas permukaan aspal. Di kamar kosku yang sempit malam itu, aku memutar ulang video yang kurekam. Tanganku masih gemetar. Suara Hermawan terdengar jelas. Wajahnya terlihat, begitu, juga pukulan dan tendangan yang menghujani pemuda itu. Buktinya kuat, tapi mau kulakukan apa? Kalau kulaporkan ke polisi, mereka bisa saja menghapusnya, bahkan membungkamku. Tapi kalau kudiamkan, aku sama saja seperti mereka. Aku teringat seseorang yang pernah datang ke tempat ini. Seorang jurnalis muda, namanya Rina. Ia sempat mewawancarai beberapa tukang parkir soal kerja sama ormas dan masyarakat. Aku waktu itu tak berani bicara banyak, tapi dia sempat menyodorkan kartu nama dan berkata, "Kalau kamu punya cerita yang orang lain takut, bicarakan, cari aku." Kartu namanya masih kusimpan, aku ragu. Tapi akhirnya kubuka aplikasi pesan, lalu kuketik, "Halo Mbak Rina, ini Yudi. Dulu pernah juru parkir yang Mbak wawancarai. Saya punya rekaman kejadian di kawasan tempat saya kerja. Penting. Bahaya. Juga, bisa bantu? Kukirim. 1 menit, 5 menit. Tidak ada balasan. Aku mulai berpikir untuk menghapus pesan itu. Tapi tepat saat jari telunjukku menyentuh layar, dret! Balasan masuk. "Hai, Mas Yudi, saya ingat. Kirimkan videonya. Hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan. Saya akan pastikan ini ditangani serius." Dadaku berdegup cepat. Aku kirim video itu. Lalu ku cabut kartu SIM-ku, matikan ponsel, dan sembunyikan di bawah kasur. Aku tak tahu akan terjadi apa besok, mungkin mereka tahu. Mungkin mereka akan mencariku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa meniup peluit bukan sekadar untuk atur parkir. Peluit itu kini adalah suara perlawanan, dan perlawanan sudah dimulai. Hari-hari setelah rekaman itu menjadi neraka kecil bagiku. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap suara langkah sepatu terdengar lebih berat dari biasanya. Aku tak tahu apakah itu nyata atau hanya permainan pikiranku sendiri. Namun, satu hal pasti, aku tak bisa mundur. Mbak Rina belum memberi kabar lebih lanjut sejak aku mengirimkan video itu. Tapi aku percaya ia bekerja dengan hati-hati. Tidak seperti wartawan televisi yang datang hanya untuk sensasi, Rina benar-benar menyimak. Aku bisa lihat dari cara matanya menatap saat mendengarkan dulu. Bukan hanya ingin tahu, tapi ingin mengerti. Pagi itu, saat aku baru saja menggantungkan rompi lusuh ke tubuhku dan mengikat peluit di leher, Kiki menepuk pundakku dari belakang. "Yud, dengar-dengar semalam ada yang masuk rumah Pak Didi," bisiknya. Aku menoleh cepat. "Maksudnya, masuk gimana?" "Ya, gitu. Katanya nyari berkas setoran. Tapi nggak ada yang hilang. Cuman berantakan doang. Hermawan sekarang kayak setan. Ngebentak semua orang." Jantungku mencelus. Apa ini ada hubungannya denganku? Apa videonya sudah bocor? Atau mungkin bukan hanya aku yang geram selama ini? Di saat seperti itu, ketakutan datang dari segala arah. Dan satu-satunya pelindungku hanyalah niat baik. Tapi niat saja tak cukup untuk membuatku selamat. Aku mulai sadar perjuangan ini tak bisa kutanggung sendirian. Sore hari, setelah setoran harian, aku menyelinap ke belakang warung kosong yang jarang dipakai. Tempat ini biasanya jadi tempat nongkrong diam-diam, tapi kali ini aku datang dengan tujuan lain. Di sana, duduk seseorang yang tak pernah kuduga akan kutemui lagi. Seno tubuhnya masih kurus tinggi seperti dulu, tapi wajahnya jauh lebih keras. Kulitnya menghitam, matanya cekung, dan ada bekas luka panjang di alis kirinya. Ia memegang sebatang rokok yang hampir habis. "Seno?" Suaraku keluar seperti bisikan. Ia menoleh, matanya melebar sejenak. "Yudi." Aku melangkah mendekat. Kami saling menatap dalam diam, seperti 2 orang asing yang punya sejarah panjang. Karena memang benar, kami dulu sahabat dekat. Dari kecil. Tapi Seno menghilang bertahun-tahun lalu setelah keluarganya bangkrut, dan ia terjerat utang karena pinjaman. "Rentenir, apa lo bagian dari mereka?" Tanyaku pelan. Ia tak langsung menjawab. Hanya menghela napas panjang, lalu menunduk. "Aku nggak punya pilihan, Yud. Aku masuk waktu aku nggak punya tempat tinggal. Mereka nawarin kerjaan, tempat tidur, dan makan. Gak semua dari kita masuk karena tamak, kadang karena terpaksa." Aku menatapnya lama, antara marah, kasihan, dan bingung. Seno, yang dulu selalu bilang ingin jadi guru, sekarang menjadi salah satu bagian dari jaringan yang kulawan. "Tapi lo tahu ini salah, kan?" Tanyaku lagi.
Seno mengangguk pelan. Tiap malam aku nggak bisa tidur. Tiap lihat anak kecil di pinggir jalan, aku ingat adikku. Dia yang dulu selalu bilang, jangan jadi pengecut. Tapi lihat aku sekarang, gue rekam kejadian kemarin. Kataku tiba-tiba memotong pengakuannya. Matanya melebar. Ia langsung menatap ke sekeliling, lalu mendekat. Lo gila! Kalau ketahuan lo bisa dihabisin. Gue tahu. Tapi kalau nggak ada yang mulai, sampai kapan kita hidup kayak begini? Seno diam, lalu berkata lirih, ada orang dalam. Gue nggak tahu siapa, tapi mereka curiga video udah sampai ke wartawan. Pak Didi udah dapat instruksi dari pejabat yang biasa bantu nutupin. Katanya, kalau ada tikus harus dibasmi sebelum nyebar penyakit. Aku meringis. Aku adalah tikus. Itu. Hari-hari setelahnya berjalan seperti meniti tali di atas jurang. Hermawan makin brutal. Ia datang tiap hari, memeriksa lapak, mencurigai siapa saja. Ia bahkan menggeledah beberapa tempat kerja tukang parkir dengan dalih cek izin. Tapi aku tetap tenang, sebisa mungkin. Sampai akhirnya, kabar itu datang. Sore. Itu, saat langit mulai memerah dan sebagian besar pengunjung sudah pulang, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan cepat. Mas Yudi, suara perempuan terdengar. Ya, ini saya. Saya Rina. Video yang Mas kirimkan sudah saya verifikasi. Kami sedang koordinasi dengan salah satu LSM anti korupsi dan lembaga advokasi hukum. Kami butuh pertemuan, tapi harus sangat hati-hati. Aku menarik napas panjang. Apa sekarang mereka tahu? Belum. Tapi, kami juga dapat kabar, ada orang yang sedang dicari karena diduga menyebar video. Jadi kita harus cepat, sebelum mereka tahu pasti. Di mana kita bisa ketemu? Ada kafe kecil dekat terminal lama, yang ada rak buku tua di dalam. Saya tunggu malam ini. Jangan bawa siapa-siapa. Aku datang ke sana dengan hati-hati. Di dalam kafe itu, suasananya tenang. Musik lembut mengalun, tak banyak pengunjung. Dan di sudut ruangan, duduk Rina. Dengan laptop terbuka dan map coklat di tangannya, ia tersenyum saat melihatku. Tapi matanya waspada. Mas Yudi, ini bukti penting. Tapi bukan cuma video itu. Kami butuh keterangan lebih lanjut. Struktur, ormas, alur uang, keterlibatan aparat, semua. Aku mengangguk. Saya bisa bantu. Tapi, saya nggak bisa biarkan sahabat saya ikut hancur. Dia, bagian dari mereka, tapi dia juga korban. Rina terdiam, lalu berkata pelan, setiap sistem rusak, pasti ada korban yang juga pelaku. Tapi kita bisa pisahkan siapa yang memang jahat, dan siapa yang cuma ikut arus karena tak punya jalan keluar. Tapi kita butuh kebenaran dulu, baru bisa bicara soal keadilan. Aku menunduk. Kebenaran dan keadilan. Dua hal yang mahal, tapi sekarang terasa begitu dekat dan sekaligus berbahaya. Malam itu aku pulang dengan hati penuh sesak. Aku tahu perlawanan ini sudah lebih dari sekadar niat. Ini sudah jadi tindakan nyata. Dan mungkin akan jadi awal dari kehancuranku sendiri. Tapi di tengah rasa takut, ada cahaya kecil yang menyala. Nyala yang lahir dari satu peluit. Dan aku tak akan padamkan cahaya itu, meskipun seluruh dunia ingin aku menyerah. Langit tampak kelabu sejak pagi. Hujan turun tipis-tipis, seperti bisikan rahasia yang belum sempat dibuka. Tapi hatiku tak serupa langit. Di dalam dada, ada bara yang terus menyala. Setiap detik, terasa lebih cepat dari sebelumnya, seolah waktu menyorongkan aku ke jurang yang sudah lama menganga. Tapi aku tetap berjalan, langkah demi langkah, walau gemetar. Hari itu aku kembali bekerja seperti biasa. Rompi oranyeku kenakan, peluit tergantung di dada. Namun aku bukan lagi Yudi yang dulu hanya meniup peluit demi parkir motor. Sekarang peluit itu jadi semacam tanda perlawanan diam-diam. Seperti senjata, walau tanpa peluru. Seno tak terlihat. Hari itu, kata Kiki, ia diminta Hermawan ikut dalam rapat ormas di markas besar mereka di pinggir kota. Aku tahu itu pertanda buruk. Rapat besar ormas itu bukan hal biasa. Jika Seno dipanggil, bisa saja ia sedang diinterogasi. Atau lebih buruk, disiapkan untuk dijadikan kambing hitam. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam harinya, aku kembali bertemu dengan Rina. Kali ini di tempat berbeda, sebuah gudang kosong yang sudah lama tak terpakai di belakang pasar lama. Gelap, bau lembab, dan penuh sarang laba-laba. Tapi disitulah kami merasa paling aman dari pantauan siapapun. Rina datang dengan dua orang. Seorang pria berumur dengan mata tajam dan wanita muda yang memperkenalkan diri sebagai pengacara dari
Lembaga Bantuan Hukum. Yudi, kata Rina membuka pembicaraan. Video yang kamu kirim sudah kami teruskan. Responnya cepat, tapi masalahnya lebih dalam dari yang kami duga. Nama-nama besar terlibat. Pejabat, polisi, bahkan beberapa orang di dinas kota. Kalau ini meledak, mereka tak akan tinggal diam. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku siap. Pria tua itu bicara. Suaranya dalam dan tenang. Kami bisa lindungi kamu, tapi kamu harus bantu kami memetakan struktur. Siapa saja yang terlibat? Alur uang, jalur komunikasi. Apa kamu tahu? Aku menarik napas panjang. Saya tahu sebagian. Setiap juru parkir wajib setor tiap malam ke koordinator lapangan. Lalu disetorkan ke Pak Didi, yang ngaku pengurus wilayah Ormas. Tapi saya tahu, uang itu nggak berhenti di dia. Karena kadang, waktu saya bantu hitung, ada yang datang pakai mobil plat merah. Ambil amplop. Plat merah? Tanya pengacara muda itu cepat. Aku mengangguk. Sering. Kadang malam, kadang pagi. Mereka nggak ngomong banyak, tapi semua diam waktu mereka datang. Rina mencatat dengan cepat, lalu bertanya, apa kamu bisa dapat nama-nama mereka? Aku menatapnya tajam. Bisa. Tapi saya butuh waktu. Dan bantuan. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Tapi yang paling menyesakkan adalah kekhawatiran soal Seno. Aku coba kirim pesan, tapi tak dibalas. Teleponku hanya menyisakan dering panjang sebelum akhirnya mati sendiri. Pikiranku penuh skenario buruk, ia disiksa atau bahkan dibuang. Aku harus tahu keadaannya. Keesokan harinya, aku menyusup ke markas Ormas dengan alasan setor laporan. Aku mengenal salah satu penjaga, Tony, yang sering kuberi kopi saat istirahat. Dengan basa-basi dan senyum pura-pura, aku mengulur waktu, berharap bisa lihat wajah Seno. Dan disitulah aku lihat dia. Dari sela-sela jendela belakang. Duduk di kursi kayu, tangan terikat, wajah lebam. Ada dua orang mengawasi. Hatiku nyaris pecah. Aku ingin berteriak, menerjang. Tapi aku bukan siapa-siapa di sana. Satu gerakan bodoh, dan nyawaku bisa hilang. Aku mundur perlahan, lalu pergi. Tapi hatiku tertinggal di ruangan itu, bersama sahabat lamaku yang kini terperangkap dalam badai yang sama. Malam harinya, aku temui Rina dan timnya. Kali ini, tak ada jeda basa-basi. Seno ditahan. Diinterogasi. Mereka curiga dia pembocor informasi. Kita harus bantu dia keluar. Rina menatapku dalam. Kalau kita bergerak terbuka, dia bisa dieksekusi. Tapi kalau kita bisa dapat bukti bahwa dia hanya korban dan bukan penyampai video, kita bisa desak pembebasannya lewat jalur hukum. Aku punya rencana, kataku mantap. Beberapa hari ke depan, aku hidup dalam dua dunia. Di siang hari, aku tetap menjadi juru parkir yang ramah, membantu pengunjung menata motor, menyapa pedagang, dan menyetorkan uang ke koordinator seperti biasa. Tapi di malam hari, aku merekam, mencatat, memotret, mengumpulkan bukti satu demi satu, wajah-wajah yang datang mengambil uang, plat nomor kendaraan, lokasi penyimpanan dokumen, bahkan percakapan rahasia yang sempat kudengar dari balik pintu saat pura-pura tidur di pos parkir. Sampai akhirnya, aku dapat satu dokumen penting, lembar catatan manual, tertulis tangan, daftar setoran lengkap, tanggal, dan inisial nama pejabat. Aku tahu ini kartu as. Dan ini juga akan menjadi pengorbanan terakhirku sebagai tukang parkir. Beberapa malam kemudian, kami bertemu lagi di gudang lama. Aku serahkan catatan itu ke Rina. Ia membaca pelan, lalu menatapku penuh. Rasa tak percaya. Inisial ini, kalau benar, ini bisa sampai pusat. Aku hanya mengangguk. Badanku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena beban. Sekarang bagaimana dengan Seno? Tanyaku. Pria tua yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Kita sudah siapkan langkah, tapi butuh satu kejutan lagi. Kita perlu gerak serentak. Sekali gebrak semua harus terbuka. Kalau tidak, akan ada yang tumbang. Mungkin sahabatmu, mungkin kamu. Aku menatap mereka satu persatu. Kemudian berkata, kalau begitu, kita siap-siap membakar semak berduri ini dan melihat ular-ular keluar dari sarangnya. Dan malam itu kami sepakat. Malam berikutnya, perang akan dimulai. Malam itu dingin menusuk. Angin berembus membawa bau lembab dari got-got tua di sekitaran kawasan pasar. Tapi dalam tubuhku, darah mendidih, panas. Siap mendobrak tembok ketakutan yang selama ini membelenggu. Kami sudah sepakat. Malam ini adalah malam penentuan. Pukul 8 lewat sedikit, aku berdiri di belakang lapak sayur yang sudah tutup. Dari
Celah kain penutup, aku mengintip markas ormas itu. Tempat yang selama ini menjadi sarang para pengecut berseragam. Lampunya menyala terang. Beberapa motor terparkir rapi, lengkap dengan logo ormas besar yang jadi tameng untuk kejahatan. Dari earphone kecil di telingaku, suara Rina terdengar. Kami sudah siapkan tim. Tim LSM dan wartawan akan mengawasi dari kejauhan. Pengacara sudah kontak polisi bersih yang kita percaya. Tapi kamu harus tetap hati-hati. Jangan masuk terlalu dalam. Aku hanya menjawab dengan tarikan napas. Malam ini bukan hanya soal keberanian, tapi tentang nasib banyak orang yang tak berani bersuara. Tentang Seno, tentang aku sendiri, dan mungkin tentang harga sebuah kebenaran. Tepat pukul 9 aku melangkah mendekati markas. Alasan yang kupakai cukup sederhana. Aku hendak menyerahkan dokumen setoran tambahan karena laporan hari sebelumnya kurang lengkap. Mereka percaya. Mereka tidak curiga. Karena mereka tahu aku selama ini diam, tunduk. Namun malam ini aku berbeda. Di dalam saku jaket lusuhku ada alat perekam kecil yang terus menyala. Setiap kata, setiap suara akan direkam dan dikirim otomatis ke Rina jika aku tak kembali dalam 2 jam. Di dalam markas, Hermawan duduk seperti biasa. Dengan rokok menyala di bibir dan tatapan dingin penuh curiga. Yud, malam-malam begini nyari mati lu. Katanya tanpa basa-basi. Aku tersenyum kecil. Saya cuma mau beresin laporan kemarin. Takut disangka main-main. Dia menatapku lama. Berani banget lu, akhir-akhir ini. Deg. Kata-katanya seperti peluru kosong. Kenapa, Mas? Tanyaku. Pura-pura polos, Hermawan berdiri. Langkahnya pelan, tapi matanya tak lepas dariku. Ia mendekat. Lalu menepuk pundakku. Ada yang bocor soal video. Kita lagi nyari siapa tikusnya. Nggak enak kalau sampai bos besar dengar dari wartawan duluan. Tikus itu harus dimatiin. Sebelum bau bangkainya nyebar. Pelipisku basah oleh keringat dingin. Tapi aku tetap tersenyum. Kalau saya tahu siapa, saya kasih tahu, Mas. Saya nggak mau ikut rusuh. Hermawan tertawa. Suaranya berat dan menyeramkan. Pinter lu, Yud. Kayak tikus beneran. Beberapa menit setelah itu, aku diminta membantu angkut barang ke ruang belakang. Aku tahu itu jebakan. Hermawan tidak pernah menyuruh siapapun angkut barang. Di ruang belakang itulah Seno terakhir kali kulihat. Dan benar saja. Begitu masuk, pintu langsung ditutup. 2 orang bertubuh besar menghadang dari belakang. Hermawan masuk dengan langkah tenang, di belakangnya Seno ditarik. Matanya lebam, bibirnya pecah. Tapi begitu lihat aku, dia geleng pelan, seperti memberi isyarat. Jangan, terlambat. Yudi, kata Hermawan. Lu pikir kita bego? Lu pikir lu bisa main mata sama wartawan, bawa-bawa nama pejabat, terus hidup tenang? Seno mencoba bicara, tapi 1 pukulan ke perut langsung membuatnya jatuh. Berhenti, teriakku. Hermawan tertawa. Berani juga sekarang? Lu pikir lu pahlawan? Aku mengangkat tangan. Gue bukan pahlawan, tapi gue juga bukan budak lo. Dan saat itu, dari kantong belakangku, aku tarik kertas catatan setoran yang sebelumnya. Sudah disalin oleh Rina. Aku angkat tinggi-tinggi. Gue udah kirim salinan ini ke wartawan, ke LSM, ke pengacara, bahkan ke polisi. Kalau lu bunuh gue malam ini, besok pagi, semua orang bakal tahu siapa lo. Hermawan terdiam sejenak, tapi hanya sesaat. Ia melompat ke arahku, mencoba merampas kertas itu. Tapi aku lebih dulu menjatuhkannya ke lantai dan menginjaknya kuat-kuat. Gak ada gunanya, kataku pelan. Lo udah kalah. Pintu belakang tiba-tiba didobrak. Suara teriakan memecah ruangan. Polisi, semua tiarap! Kekacauan terjadi seketika. Hermawan mencoba kabur, tapi 2 polisi berpakaian preman langsung menahannya. Beberapa anggota ormas panik dan berusaha melawan, tapi semuanya tak sebanding dengan tim yang masuk. Ternyata Rina sudah koordinasi dengan Divisi Khusus Anti Korupsi. Penangkapan ini bukan sembarangan. Aku terduduk di pojok ruangan. Nafasku terengah. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kelegaan luar biasa. Di sisi lain, Seno ditangani para medis. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum kecil. Kita, selamat, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Untuk sekarang. Beberapa jam kemudian aku dibawa ke tempat aman. Diperiksa, ditanya, dan diminta menandatangani banyak dokumen. Tapi tak satu pun rasanya berat. Karena aku tahu, ini semua demi hal yang lebih besar. Namun hidup tak pernah memberi kemenangan tanpa luka. Seno tetap ditahan. Meskipun dia terbukti banyak membantu dan tak sepenuhnya terlibat dalam penganiayaan, tapi hukum tetap harus berjalan. Ia akan diadili sebagai saksi sekaligus terdakwa ringan. Aku tahu itu menyakitkan. Tapi mungkin itu harga yang harus dibayar. Rina menepuk bahuku saat kami duduk di luar kantor LSM
2 hari setelah penangkapan besar itu. Kamu tahu, katanya pelan, jarang sekali kami temukan keberanian seperti kamu. Orang kecil yang melawan sistem besar. Aku hanya tersenyum. Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Cuman tukang parkir yang muak. Rina tertawa kecil. Mungkin, tapi kamu juga yang menyalakan bara pertama. Aku menatap langit. Malam itu bintangku terlihat jelas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Walau hanya sebentar. Namun aku tahu pertempuran belum selesai. Karena di balik setiap sistem rusak selalu ada bayangan lain yang menunggu celah. Dan bara itu belum sepenuhnya padam. 2 minggu setelah penangkapan itu, suasana kawasan parkir, tempatku biasa bekerja berubah total. Pos kecil yang dulu selalu dipenuhi suara bercanda para juru parkir kini sepi. Banyak dari mereka menghilang. Ada yang pindah kerja, ada yang mungkin ikut kabur bersama Hermawan dan antek-anteknya yang belum tertangkap. Bahkan beberapa pos parkir ditutup oleh pemerintah kota. Alasannya penertiban, tapi semua tahu penyebabnya adalah pecahnya kasus ormas yang mengguncang kota. Aku masih datang setiap hari, bukan untuk bekerja, tapi karena tempat ini seperti saksi bisu perjalananku. Disinilah semuanya dimulai. Dari peluit pertama sampai bara perlawanan itu menyala. Namun di balik semua itu, satu hal yang terus menggangguku. Seno, sahabat masa kecilku itu masih ditahan. Walau ia dianggap kooperatif, status hukumnya belum jelas. Dan semakin banyak tekanan dari pihak-pihak tertentu, semakin kabur pula nasibnya. Hari itu aku dipanggil ke kantor LSM oleh Rina. Ia tampak lebih tegang dari biasanya. Matanya merah dan ia seperti menahan sesuatu. Yudi, katanya pelan sambil menyodorkan map coklat. Kami baru terima berkas ini dari pengacara Seno. Ada perkembangan baru. Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya, dokumen pengakuan. Tertulis tangan, dengan tanda tangan Seno di bawahnya. Isinya membuatku gemetar. Seno mengakui bahwa dirinya yang menyebarkan video kekerasan itu ke Rina. Bukan aku. Ia bahkan menulis bahwa semua tindakan pelaporan adalah inisiatifnya sendiri. Ia menyebutku tak terlibat, bersih. Bahkan menyatakan aku hanya teman lama yang tak tahu apa-apa. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa? Maksudnya ini? Tanyaku lirih. Rina menghela napas berat. Ini taktik. Dia mencoba menyelamatkanmu. Supaya kamu tak ikut terseret lebih dalam. Tapi ini juga berarti dia akan menanggung semua akibatnya sendiri. Aku menggenggam map itu erat. Tidak, ini salah. Ini semua salah. Rina menatapku penuh iba. Kami bisa tolak pengakuan ini, tapi konsekuensinya, kamu juga bisa dihadapkan ke meja hukum. Kalau kamu bersedia, aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Seluruh dunia terasa memutar. Kenapa, No? Kenapa harus kamu? Malam itu aku memutuskan untuk menjenguk Seno di tahanan. Lewat jalur khusus bantuan pengacara LSM, aku mendapat izin terbatas. Saat kami akhirnya duduk berhadap-hadapan, rasanya seperti kembali ke masa SMA dulu. Duduk di bawah pohon besar, bicara soal mimpi-mimpi yang kini terasa begitu jauh. Lu kenapa? No? Tanyaku akhirnya. Suaraku serak. Seno hanya tersenyum. Wajahnya pucat, matanya cekung. Karena lu punya masa depan, Yud. Gue enggak. Aku menggeleng. Jangan ngomong kayak gitu. Kita bisa keluar dari semua ini bareng-bareng. Ia menghela napas. Gue udah terlalu dalam, Yud. Lu cuma kena di ujung. Lu masih bisa hidup lurus. Jangan kebawa sama dosa-dosa gue. Aku berdiri. Marah. Gue nggak peduli masa lalu lu. Tapi gue nggak bakal biarin lu jadi kambing hitam. Ini bukan soal lu atau gue. Ini soal kebenaran. Seno menatapku dalam, matanya berkaca-kaca. Kebenaran gak selalu menang, Yud. Kadang dia juga kalah. Cuma bisa ditinggalin. 3 hari setelah itu kabar buruk datang. Pengacara Rina menerima tekanan dari pihak kejaksaan. Seseorang dari dalam sistem menyarankan agar kasus Seno segera ditutup dengan status bersalah, agar tidak membuka jalur investigasi lebih luas. Jika tidak, ancaman terhadap keluarga pengacara dan tim LSM bisa terjadi. Termasuk aku. Kata pengkhianatan berkali-kali muncul di pikiranku. Ini bukan lagi soal kawan dan lawan, ini soal sistem yang saling melindungi kegelapan di dalamnya. Aku duduk di pos parkir yang kosong, angin malam menusuk kulit. Di tangan, masih ada salinan dokumen pengakuan. Seno, aku tahu jika ini benar-benar dipakai, Seno bisa dipenjara bertahun-tahun. Tapi jika aku buka suara, semua bisa lebih parah. Bukan hanya untukku,
tapi juga untuk orang-orang yang selama ini diam melindungiku. Apa aku harus diam? Apa aku harus biarkan Seno menanggung semuanya? Malam itu aku temui Rina lagi. Aku akan... Mengaku, kataku tegas. Rina langsung berdiri. Tidak, Yudi, kamu nggak bisa. Aku bukan pahlawan, tapi aku juga bukan pengecut. Potongku. Kalau Seno masuk penjara sendirian, dia akan hancur. Dan semua ini jadi sia-sia. Rina terdiam. Ia tahu aku sudah bulat. Pagi keesokan harinya, aku berdiri di depan kantor polisi. Wartawan sudah tahu kabar itu. Aku buka suara, bicara ke kamera. Tentang siapa aku, tentang apa yang kulakukan, tentang kebusukan sistem, tentang nama-nama besar yang masih bersembunyi di balik dinding kekuasaan. Aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi aku tidak sendiri. Seno akhirnya dibebaskan dari dakwaan utama. Ia tetap menjalani hukuman ringan karena keterlibatannya, tapi pengadilan mencatat bahwa ia adalah whistleblower penting. Hukuman dikurangi drastis. Dan aku dikenai sanksi sosial. Tapi berkat tekanan, publik dan gerakan solidaritas, aku tidak dipenjara. Namun kami tak keluar dari cerita ini tanpa luka. Seno kehilangan pekerjaannya. Namanya tercoreng. Aku pun harus pindah tempat tinggal karena teror yang terus berdatangan diam-diam. Tapi kami masih hidup, masih bisa berdiri, masih bisa bernapas. Suatu sore, kami duduk berdua di sebuah warung kecil pinggir kota. Tak jauh dari lapangan parkir yang kini kosong. Lu yakin nggak nyesel? Yakin nggak? Tanya Seno sambil menyeruput kopi. Aku menatap jalanan di depan. Senyap. Tapi damai. Nggak ada yang nggak nyesel, no. Tapi gue lebih nyesel kalau diem. Ia tertawa kecil. Kita nggak bakal bisa hidup normal lagi, ya? Aku tersenyum. Mungkin. Tapi, kita bisa hidup jujur. Dan di saat langit senja mulai berubah ungu, aku tahu satu hal pasti. Pengkhianatan bukan selalu datang dari musuh. Kadang datang dari orang-orang yang ingin menyelamatkanmu dengan cara yang salah. Tapi disitulah letak ujian. Bisa nggak kita tetap saling percaya? Walau dunia berusaha memecahkannya, malam itu langit tidak hanya gelap. Ia menggantung seperti ancaman, menekan dadaku lebih kuat dari biasanya. Hujan turun tipis, seperti bisikan-bisikan langit yang merintih pelan. Di tanganku, sebuah flash disk kecil berisi data transaksi gelap, rekaman suara, bahkan video pemukulan di posko ormas yang diam-diam dikumpulkan oleh Raka selama 2 minggu terakhir. Ini cukup buat ngegulingin mereka semua, kata Raka dengan suara berat waktu itu, 2 hari sebelum ia menghilang, dan kini, aku sendirian, berdiri di depan gedung kejaksaan dengan jantung yang berdegup seperti jenderang perang. Aku menunduk, mengenang kata-kata terakhir Raka malam itu. Gue tahu lo nggak bakal berhenti dan gue juga tahu. Gue nggak bisa terus begini, tapi ada harga yang harus dibayar, bro. Dan mungkin itu, gue sendiri. Aku tak sempat menjawab. Besok paginya dia hilang. Ormas gelap itu bukan sekadar kumpulan pemalak. Mereka seperti gurita, menjangkau lembaga pemerintah, kepolisian, bahkan beberapa pengacara. Setiap langkah kami selalu terpantau. Sari hampir mati karena terlalu dekat dengan kebenaran. Dan sekarang, aku bahkan tak tahu apakah Raka masih hidup atau tidak. Tapi aku harus jalan terus. Aku menyerahkan flash disk itu kepada petugas dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada rekaman jelas. Suara seorang pejabat yang menyuruh ormas membersihkan orang yang ribut di kawasan parkir. Ada data transfer uang yang tidak sesuai laporan anggaran. Bahkan foto-foto amplop berisi uang tunai di ruang sekretaris. Camat. Pak, ini penting. Tolong jaga bukti ini baik-baik, kataku, berusaha menyembunyikan getar di suaraku. Petugas itu memandangku sejenak. Aku tak tahu dia teman atau lawan, tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Keesokan harinya, berita itu meledak seperti petasan di tengah malam sepi. Kejaksaan terima bukti kuat dugaan korupsi dan kekerasan ormas berkedok. Organisasi sosial. Nama-nama besar disebut, pejabat daerah diinterogasi. Posko ormas dirazia, wartawan berseliweran. Aku dan Sari hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak berani muncul di depan kamera. Namun, kabar yang paling menusuk datang di sore yang sama. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Dia udah kami serahkan. Lo bebas sekarang. Aku berlari ke Polres. Dan di sana, di ruang tahanan berjeruji besi, Raka duduk dengan senyum kecil di wajahnya. Senyum yang sama seperti saat kami dulu main kelereng di gang rumah. Lo beneran gila, Yud, katanya pelan sambil menunduk. Mataku panas. Airnya menggantung, tapi aku tahan. Aku duduk di lantai,
menghadapinya di balik jeruji. Dunia kami sekarang dipisahkan oleh batang-batang besi. Gue nggak bisa nyelamatin lo sepenuhnya, Kak. Gak usah. Lo udah nyelamatin bagian paling penting dari gue, hati gue. Aku tertawa kecil, tapi rasanya seperti sembilu menyayat tenggorokan. Raka lalu menarik sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah foto kusam, kami berdua waktu SMP, berdiri di depan lapangan bola dengan seragam lusuh tapi tawa lebar. Lo masih ingat? Yud, waktu kita ngomong soal masa depan, lo pengen jadi guru, gue pengen jadi pemain bola. Lucu ya? Gue masih inget, Kak. Ia diam sejenak, lalu menatapku dalam. Lo bawa peluit lo? Aku mengangguk. Dari saku jaket, kuambil peluit kecil yang selalu kubawa, bukan untuk kerja, tapi sebagai pengingat bahwa aku masih punya suara. Tiupin buat gue, sekali aja. Aku menatapnya, mataku basah, dan akhirnya, aku meniup peluit itu. Piip! Suara itu menggema di ruang tahanan, nyaring dan getir. Petugas menoleh, beberapa tahanan lain bersorak. Tapi bagi kami, itu semacam perpisahan, sebuah akhir, sebuah awal. Seminggu kemudian, Raka resmi ditahan. Arthur Raka menghadapi tuntutan berat, tapi juga mendapat keringanan sebagai saksi pelapor dan pemberi informasi. Beberapa nama besar tumbang. Sari kembali menulis untuk media besar, membawa kisah ini ke tingkat nasional, dan aku kembali ke parkiran. Tapi tidak lagi sama. Kini tak ada lagi pungli. Tak ada lagi tatapan teror. Tempat itu dibersihkan dan para juru parkir mulai mendapat pelatihan resmi dari Dinas Perhubungan. Aku menjadi semacam koordinator kecil. Bukan karena kekuasaan, tapi karena mereka percaya padaku. Namun, setiap malam, aku masih duduk di ujung pos ronda, memandang jalanan, dan mengingat wajah Raka di balik jeruji dengan senyum yang menghapus segalanya. Kebenaran itu mahal, kata Raka. Tapi bohong lebih bikin kita miskin selamanya. Aku paham sekarang. Peluitku tak hanya alat kerja. Ia adalah suaraku. Dan suara itu harus terus ada, meski kadang hanya didengar oleh langit. Setahun berlalu, parkiran kini tenang. Yudi jadi saksi di persidangan, namun hatinya tetap kosong. Di tiap malam sunyi, ia memandangi foto lama Raka, mengenang, menyesal, tapi tetap teguh.